Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 12 IPS 3 yang beranggotakan Amanda Prameswari, absen 4, Devina Safa, absen 9, dan kita Nia Aurelia, absen 13. Akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi kuadrat. Ada banyak masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus fungsi kuadrat, yaitu dengan memformulasikannya menjadi sebuah rumus matematika. Dengan menyelesaikan rumusan dari model matematika tersebut, kita bisa memperoleh penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi. Seperti saat kita sering menjumpai permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, seperti nilai ekstrim, maksimum, dan minimum, yang sangat erat hubungannya dalam pemecahan masalah pada matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, maksimum dan minimum diungkapkan dengan menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda-beda, seperti misalnya A, terbesar, terjauh, tertinggi, terpanjang, terluas, atau yang sama artinya dengan kata-kata tersebut, itu dapat dikaitkan dengan konsep nilai maksimum fungsi kuadrat. B, terkecil, terdekat, terendah, terpendek, tersempit, atau yang sama artinya dengan kata-kata tersebut, itu dapat dikaitkan dengan konsep nilai minimum fungsi kuadrat. Berikut adalah kegiatan yang mengaplikasikan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah lompat trampolin, kedua lompat jauh, tiga lompat tinggi, keempat gerakan bola dalam bola basket, yang kelima ada gerakan bola dan sepak bola, dan terakhir pembuatan tabung air. Berikut ada bentuk omong fungsi kuadrat. Yang pertama ada fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 7x, termasuk fungsi kuadrat karena fungsi kuadrat variabel pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Yang kedua ada fx sama dengan 4x pangkat min 4, tidak termasuk fungsi kuadrat karena derajat dari variabel tertingginya adalah pangkat, maka dia termasuk fungsi linear. Yang ketiga ada fx sama dengan 3x pangkat 2 min 9x plus 7, termasuk fungsi kuadrat karena memiliki variabel x dan pangkat 2. Yang terakhir adalah fx sama dengan 3x min 1 per x pangkat 2. Memiliki variabel pangkat 2, tetapi berada di bagian bawah atau sebagai penyebut, maka tidak termasuk fungsi kuadrat. Aplikasi di kehidupan sehari-hari. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi roket setelah T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 60T min 5T pangkat 2. Berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai roket tersebut? Oke, mau kita tunjukkan. Diketahui tadi ada HT sama dengan 60T min 5T pangkat 2. Diketahui ada A sama dengan min 5, B sama dengan 60, dan C sama dengan 0. Kita cari tinggi 5. Dengan rumus min B per 2A sama dengan B tadi ketahui 60, min 60 per 2 min 5. Sama dengan min 60 per min 10. Sama dengan 6. Lalu kita lanjut ke HT max-nya. Sama dengan B pangkat 2 min 4AC min 4A sama dengan 60 pangkat 2 min 4, A diketahui sama dengan min 5, dan C sama dengan 0. Per min 4 min 5 sama dengan 3.600 pangkat per 2 sama dengan 180 meter. Oke. Next. Selanjutnya adalah grafik fungsi kuadrat, di mana grafik fungsi kuadrat dipengaruhi oleh A dan D. A akan mempengaruhi arah grafik, di mana apabila A-nya positif, maka grafik akan mengarah ke atas atau berbentuk seperti huruf U. Sedangkan apabila A-nya negatif, akan tertutup ke bawah seperti huruf N. Sedangkan D merupakan determinan, di mana determinan memiliki rumus yaitu B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Determinan ini akan mempengaruhi grafik memotong sumbu X atau tidak.
Apabila D-nya positif, maka akan memotong sumbu X dengan 2 titik potong. Sedangkan apabila sama dengan 0, maka akan memotong sumbu X dengan 1 titik potong atau menempel. Sedangkan apabila negatif, maka akan melayang atau tidak memotong sumbu X. Next. Selanjutnya, untuk mematangkan materi ini, kita akan latihan untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Berikut adalah soalnya. Kita akan mengerjakan di selembar kertas. Next. Baik, pertama-tama kita akan tulis soalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 plus 4x min 21. Kita bagi kertasnya menjadi 3, karena kita harus mencari x, y, dan titik balik yang diperumpamakan sebagai p min y, p. Kita mencari x dengan cara memfaktorkan, di mana x pangkat 2 plus 4x min 21 sama dengan 0. Maka kita akan memfaktorkan di mana bilangan tersebut apabila dikalikan akan menghasilkan konstanta dan apabila dijumlah menghasilkan B atau koefisien X. Itu kita cari X pertama yaitu plus 7, lalu X kedua yaitu min 3. Saat kita keluarkan dari kurung, maka akan berubah tandanya. X1 sama dengan min 7, dan X2 sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan 2 titik potong terhadap sumbu X, lalu kita mencari Y-nya dengan cara mensubstitusi X sama dengan 0. Di mana F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 min 21 sama dengan min 21. Kita sudah dapat Y-nya, lalu kita cari titik balik, di mana XP memiliki rumus yaitu min B per 2 kali A. Kita masukkan langsung min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 2. Lalu kita cari YP-nya. YP-nya memiliki rumus yaitu min determinan per 4 kali A. Tadi di awal saya sudah sampaikan rumus determinan seperti apa, langsung diaplikasikan. Kita masukkan yaitu min 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 21 per 4 kali A. Maka hasilnya adalah min 25. Kita mendapatkan 5 hasil, maaf. Jangan lupa untuk dicatat. Next, kita akan menggambar grafiknya. Next. Nah, ini merupakan grafiknya. Tadi di awal kita sudah mendapatkan yaitu titik pertama yaitu X1, lalu titik kedua kita mendapatkan X2, lalu yang ketiga adalah kita mendapatkan Y, dan titik baliknya yang pertama XP-nya min 2, dan Y-nya min 25, maaf, YP-nya. Nah, pertama-tama untuk menghasilkan grafik seperti ini, kita harus menarik garis dari titik X1 ke titik YP, lalu ke titik Y, dan ke titik X2. Maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!